zodiak kita. Mau nggak lihat matahari? Mau? Oke, kita cek dulu mataharinya. Namun sebelum kita ke matahari, kakak mau tanya dulu. Matahari kita ini termasuk bintang atau planet? Planet atau bintang? Bintang atau planet? Bintang, betul. Matahari kita ini termasuk bintang karena dia dapat mengeluarkan cahaya dan panasnya sendiri. Karena teman-teman sudah tahu, sekarang kita akan melihat lebih dekat lagi dengan matahari dalam hitungan 3, 2, 1. Kita terbang keluar angkasa. Siklus dari tata surya. Sebenarnya matahari bukanlah berwarna kuning atau oranye, tetapi dia berwarna putih. Tapi kenapa ya kita melihatnya dia seperti berwarna kuning atau oranye? Karena di bumi kita ini terdapat atmosfer. Atmosfer kita ini mengganti cahaya matahari menjadi kuning ataupun oranye. Di sebelah sini teman-teman bisa melihat ada titik hitam dari matahari. Ini bukanlah tompel ataupun jerat matahari ya teman-teman, tapi di sini adalah titik suhu terendahnya matahari atau yang sering kita sebut sebagai sunspot. Disinilah suhu terdinginnya, di mana walaupun dia suhu terdingin, di sini masih sangat panas. Kenapa? Karena suhunya bisa mencapai 3000 sampai 4000 derajat Celcius. Kira-kira panas nggak teman-teman? Panas, pasti panas banget ya. Jadi biar dia kepanasan, kita tinggalkan dulu mataharinya. Bye-bye dulu ke matahari. Ternyata pada sore hari ini kita bisa melihat benda langit lainnya lagi. Kira-kira ada benda langit apa saja ya yang bisa kita lihat pada sore hari ini? Lumayan banyak ya teman-teman. Dimulai dari yang barat, kita sini kita langsung bertemu matahari. Lalu ada Merkurius, planet yang paling kecil. Lalu Jupiter, planet yang paling apa teman-teman? Paling besar. Iya, Adik. Lalu di sebelah sini ada Venus, si bintang fajar atau bintang kejora, planet yang paling panas. Di sebelah sini teman-teman ada Maki-Maki dan Haumea. Mungkin teman-teman tidak familiar dengan mereka karena mereka ini adalah teman baru bagi Pluto. Teman-teman ingat dengan Pluto? Ingat? Iya, Pluto itu dulunya adalah planet inti kita yang ke-9. Namun setelah 2006, dia telah turun jabatan, telah dipecat dari planet inti kita dan membentuk keluarga baru, yaitu planet kecil. Dan ada 4 teman baru Pluto, yaitu ada Maki-Maki dan Haumea. Ada juga Eris dan Ceres yang sudah tenggelam di arah barat. Jadi Pluto ini sekarang bukanlah planet inti kita, melainkan planet kecil. Nah, ada teman-teman sudah melihat benda langit yang berada pada sore hari ini. Sekarang kita akan melihat lebih dekat lagi dengan beberapa planet. Sekarang kita akan mulai dari planet yang paling kecil. Tadi yang paling kecil sama planetnya apa teman-teman? Merkurius, betul. Dan kita akan terbang ke Merkurius. Kita berdiri dulu Merkuriusnya. Dan kita akan ke Merkurius dalam hitungan 3, 2, 1. Kita terbang lagi keluar angkasa. Ini dia si Merkurius. Dia gelap ya teman-teman karena ada sedikit yang terkena cahaya matahari. Merkurius ini bentuk dan warnanya mirip sekali bulan kita. Warnanya abu
tepatnya di tata surya. Nah, Merkurius ini mempunyai banyak sekali kawan disebabkan oleh Merkurius tidak mempunyai atmosfer. Jadi jika benda langit seperti meteor dekat dengan Merkurius akan langsung bertabrakan dengan permukaannya dan membentuk kawah-kawah seperti yang ada di bulan. Nah, karena tidak ada atmosfer sehingga Merkurius mempunyai suhu yang sangat ekstrim, di mana pada siang hari dia akan sangat panas, tetapi berbalik terbalik jika malam hari dia akan sangat dingin. Jadi teman-teman kalau mau tinggal di Merkurius harus punya dua baju, satu anti panas dan satu lagi anti dingin. Nah, kalau di Merkurius pasti adik-adik senang banget. Kenapa? Karena ulang tahunnya dirayainnya cepat. Karena satu tahun di Merkurius hanya 3 bulan saja. Jadi adik-adik bisa berulang tahun setelah 3 bulan. Jadi adik-adik mau tinggal di Merkurius gak? Ada yang mau? Kalau mau berarti harus siapin baju ya, 2 baju, yang satu anti panas dan satu lagi anti dingin. Oke, itu dia fakta tentang Merkurius. Selanjutnya kita tinggalkan dulu Merkuriusnya. Bye-bye dulu ke Merkurius. Bye-bye. Nah, selanjutnya kita akan melihat ke planet yang paling besar. Tadi planet yang paling besar apa teman-teman? Betul, kita akan ke planet Jupiter. Kita pilih dulu Jupiternya dan kita akan ke Jupiter dalam hitungan 3, 2, 1. Kita terbang lagi keluar angkasa. Ini apa banyak sekali? Ini adalah satelit alaminya dari planet Jupiter. Jadi ternyata Jupiter adalah planet yang memiliki banyak sekali satelit alaminya. Nah, kalau bumi kita ada berapa satelit alami? 1. Betul. Apa itu? 2. Iya. Oke, kalau teman-teman sudah tahu, sekarang kita akan melihat lebih dekat lagi dengan planet Jupiter. Kita akan melihat bentuk dari Jupiter. Ini dia planet Jupiter sang raksasa. Jupiter ini walaupun planet yang paling besar, lebih besar daripada bumi kita, namun tidak bisa kita tinggali. Kenapa? Karena Jupiter adalah planet gas tentu. Jadi dia tidak ada permukaannya teman-teman. Kalau ke sini teman-teman akan melayang. Dan di Jupiter pula, teman-teman bisa lihat, di sini bukan hanya sekedar untuk memperingati planet Jupiter saja, tetapi di sini ada badai yang terus menabuti Jupiter. Nama badainya adalah badai abadi yang terus menabuti Jupiter selama 300 tahun lamanya. Sampai sekarang pun di Jupiter saat ini masih mengamuk. Jadi teman-teman harus berhati-hati jika ke Jupiter. Kalau teman-teman lihat di sebelah sini, ini adalah pusat dari badai abadinya. Oke, itu dia fakta tentang Jupiter. Selanjutnya kita tinggalkan dulu Jupiternya. Bye-bye dulu ke Jupiter. Bye-bye. Nah, ternyata teman-teman, bumi kita ini bisa terang bukan hanya karena cahaya matahari saja, tetapi karena fungsi atmosfer yang menyebarkan cahaya matahari ke berbagai wilayah yang ada di bumi kita. Jadi, bagaimana ya penampakan bumi kita jika tidak ada atmosfer? Maka ini dia langit kita. Sangat gelap sekali teman-teman, seperti di malam hari. Kalau teman-teman lihat di arah barat menuju ke selatan, ada satu bentangan. Nama bentangannya adalah galaksi kita. Ada yang tahu namanya apa? Bima Sakti, betul, atau Milky Way. Di sinilah rumah bagi miliaran bintang-bintang yang hidup, termasuk dengan tata surya kita. Nah, dulu nenek moyang kita ini melihat arah matahari melalui bintang-bintang
Benar. Sekarang coba teman-teman tebak, ini gambar apa? Coret-coretan ini gambar apa? Yang terbenar? Ada yang lain seperti pita, apa lagi? Sapu, apa lagi? Layang-layang, apa lagi? Segitiga. Kalau di sebelah sini gambarnya seperti apa? Pesawat terbang, apa lagi? Gambarnya seperti apa ini? Anak muda. Nah, banyak sekali imajinasi yang bisa kita keluarkan pada saat melihat rasi bintang ini. Maka ditetapkanlah bahwa rasi bintang ini sebanyak 88 dan 13 diantaranya sering sekali dikaitkan dengan tanggal lahir kita. Itulah yang disebut sebagai zodiak. Jadi zodiak adalah rasi bintang yang terkenal lintasan jalurnya matahari atau garis ekliptika. Nah, biar teman-teman tidak penasaran lagi mengenai gambar dari rasi bintang dan juga zodiak, karena akan coba gambar di langit kita. Ini dia gambarnya. Zodiak yang kita kenal ini teman-teman, dan kita akan coba melihat lebih banyak lagi rasi bintang. Mana kapal? Ya teman-teman, lihat di sebelah sini adalah rasi bintang sebanyak 88. Kalau teman-teman mau mencoba menghitungnya boleh. Di sebelah sini ada zodiak Ophiuchus setelah zodiak Scorpio. Ophiuchus ini adalah zodiak kita yang ke-13. Namun tidak dianggap oleh nenek moyang kita dikarenakan Ophiuchus ini adalah seorang pemula. Dianggap kurang beruntung dan juga angka 13 dianggap kurang beruntung, sehingga nenek moyang kita tidak mau mengakui Ophiuchus. Tapi kalau teman-teman mau mengakui Ophiuchus itu boleh. Tetapi yang percaya ramalan, Ophiuchus ini tidak mempunyai ramalan. Sehingga kalau teman-teman percaya ramalan, bisa mempercayai 12 zodiak saja. Oke, karena teman-teman sudah melihat bintang dan juga zodiak yang berada di langit kita sebanyak 88. Silakan kembali lagi ke bumi kita dan kita akan coba menikmati terbenamnya matahari. Jadi kita balik dulu ke bumi kita dan kita akan menikmati terbenamnya matahari di ufuk barat. Sampai kita lihat akan ada benda apa saja yang akan terbit di arah timur. Jadi teman-teman bisa fokus langsung ke arah timur. Kira-kira bulan akan terbit di jam berapa ya teman-teman? Nah, di sebelah sini sudah ada Pluto, planet kecil yang sudah tadi kita omongi. Dan ternyata di jam 10 bulan sudah terbit. Jadi teman-teman kalau mau melihat bulan bisa langsung keluar rumah di jam 10. Kalau teman-teman mau bergadang dari jam 2 hingga jam 3 dini hari, teman-teman akan melihat satu fenomena langit yang sering disebut sebagai bintang jatuh atau lebih tepatnya meteor. Ada yang melihat bintang jatuh nggak? Lihat, terkadang bintang jatuh atau meteor ini jatuhnya tidak sendirian, tapi bareng-bareng. Itu yang disebut sebagai hujan meteor atau meteor shower. Dari hujan meteor. Kalau teman-teman mau melihat hujan meteor atau bintang jatuh bisa sekali, tapi memerlukan 2 syarat ini. Yang pertama, teman-teman harus jauh dari kota yang berpolusi. Kira-kira di Jakarta ini bisa nggak melihat meteor? Tidak ya, betul. Kenapa?
Jadi teman-teman bisa pergi ke pedesaan atau ke pegunungan. Yang kedua, teman-teman tidak perlu pakai teleskop atau teropong bintang. Menggunakan mata sudah cukup. Kenapa? Karena jatuhnya meteor ini sangat cepat, di 2 sampai 3 detik saja. Dan tidak sulit untuk melihat meteor. Karena teman-teman sudah melihat benda langit dari tadi sore hingga menjelang pagi kembali. Biar kita lebih dekat lagi dengan keluarga Tata Surya, ada satu buah film yang menceritakan seberapa besarnya Tata Surya dari alam semesta. Ini dia, selamat menyaksikan. Ini pegangan. Pegangan. Halo semuanya, siapa yang mau pergi keluar angkasa tanpa harus pakai baju astronot yang berat? Karena hari ini, planetarium ini adalah kapal ruang angkasa kita, berawal dari tata surya, yaitu sebuah sistem antariksa yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan semua benda langit yang terikat oleh gaya gravitasinya secara berurut dari yang terdekat hingga yang terjauh dari matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, sabuk asteroid, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, sabuk Kuiper hingga sisi terjauh tata surya, yaitu awan Oort. Mari kita mulai berkilat melintasi lingkungan kosmik kita. Di pusat segalanya ada matahari, sang kepala keluarga yang super sibuk dan selalu bersinar. Dia begitu besar dan kuat, sampai-sampai semua orang harus berputar di sekelilingnya. Cahaya matahari bergerak sangat cepat, namun butuh waktu sekitar 8 menit 20 detik untuk sampai ke bumi. Bagian yang kita lihat sebagai permukaan matahari disebut fotosfer. Suhu di sini berkisar sekitar 5.500 derajat Celcius. Namun, atmosfer luar matahari yang disebut korona justru memiliki suhu yang meledak hingga 1 sampai 3 juta derajat Celcius. Bumi. Dari matahari, kita beranjak menuju planet Merkurius, si planet cepat yang paling dekat dengan matahari. Karena tidak memiliki atmosfer untuk menahan panas, Merkurius mengalami perubahan suhu paling drastis di tata surya. Pada siang hari, suhu permukaannya bisa mencapai 430 derajat Celcius, dan pada malam hari, suhu anjlok hingga minus 180 derajat Celcius. Jadi, dalam satu hari, Anda bisa terpanggang sekaligus membeku. Planet kedua yaitu Venus. Meskipun Merkurius lebih dekat ke matahari, Venus jauh lebih panas. Berkat atmosfernya yang sangat tebal dan dipenuhi karbon dioksida, terjadi efek rumah kaca yang tak terkendali. Suhu permukaan mencapai sekitar 465 derajat Celcius. Jika Anda berdiri di permukaan Venus, Anda akan melihat matahari terbit di barat dan terbenam di timur. Planet ketiga yaitu Bumi, rumah kita tercinta. Satu-satunya tempat di lingkungan ini yang punya kopi, internet, dan tentu saja kehidupan. Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita ketahui memiliki air dalam bentuk cair secara stabil di permukaannya. Sekitar 71% permukaan bumi ditutupi oleh air, dan inilah kunci utama adanya kehidupan.